Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari yaitu aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal, kemudian makna tanggung jawab serta pantun. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Pemilihan Ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Simak penjelasan berikut. Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW. Yang pertama, menyeleksi calon Ketua RW. Kemudian menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW. Dan yang kelima, menyelenggarakan pemilihan. Tata cara yang kedua, pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Tata cara yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Tata cara yang keempat, pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan Ketua RT atau RW. Yang kedua, menentukan jadwal siskamling. Yang ketiga, menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. Yang pertama, mengikuti pemilihan Ketua RT atau RW.
Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Apakah kamu tahu bentuk tanggung jawabmu sebagai warga sekolah? Iya, bentuk tanggung jawab terhadap sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, melaksanakan jadwal piket. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Dan yang keempat, menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Berikut pantun yang disampaikan oleh Dayu. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Berdasarkan pantun yang disampaikan oleh Dayu, maka jelaskan ciri-ciri pantun. Iya, pantun bersajak AB-AB. Kita dapat melihatnya. Jalan-jalan membeli selasih, sajak terakhirnya adalah huruf H. Kemudian dibuat es adu segarnya, sajak terakhirnya adalah huruf A. Kemudian baris ketiga, Ketua RW telah terpilih, sajak terakhirnya adalah huruf H. Dan baris keempat, semoga hidup damai sentosa, sajak terakhirnya adalah huruf A. Maka berakhiran baris 1 dan baris 3 kan sama sajaknya. Kemudian baris 2 dan 4 juga sama. Maka pantun ini bersajak AB-AB. Kemudian ciri yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dua baris pertama adalah sampiran dan dua baris berikutnya adalah isi pantun. Kemudian identifikasilah sampiran dan isi pantun. Jalan-jalan membeli selasih merupakan sampiran. Dibuat es adu segarnya juga sampiran. Ketua RW telah terpilih merupakan isi. Semoga hidup damai sentosa juga isi. Apa amanat pantun? Iya, Ketua RW merupakan pemimpin warga. Sebagai pemimpin, Ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Misalnya memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai dan sentosa. Untuk mengasah pemahamanmu, mari kita melakukan identifikasi pantun berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar. Masuk kelas tanpa terlambat. Nah, ciri-ciri pantun yaitu pantun bersajak AB-AB. Pada baris pertama, sajak terakhir yaitu huruf R. Baris kedua, sajak terakhirnya huruf T. Baris ketiga, sajak terakhirnya huruf R. Dan baris keempat, sajak terakhirnya huruf T. Jadi baris 1 dan 3 sajaknya sama. Baris 2 dan 4 juga sajaknya sama. Maka pantun bersajak AB-AB. Ciri yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ya, kita bisa lihat ada 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Misalnya, pada baris pertama kita hitung. Pergi ke toko membeli gitar.
ada 10 suku kata. Kemudian baris kedua, mari kita coba. Gitar, dipetik, sungguh, memikat. Ada 10 suku kata. Kemudian baris ketiga, mari hitung menggunakan jarimu. Murid, ibu semua pintar. Ada 8 suku kata. Baris keempat, hitung lagi. Masuk kelas tanpa terlambat. Ya, ada berapa? 9 suku kata. Kemudian 2 baris pertama adalah sampiran. Yang mana yang sampiran? Ya, yaitu pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik, sungguh memikat. Dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun, yaitu murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, ini disajikan pergi ke toko membeli gitar adalah sampiran. Gitar dipetik sungguh memikat juga sampiran. Kemudian murid ibu semua pintar merupakan isi. Dan masuk kelas tanpa terlambat juga merupakan isi. Kemudian amanat dari pantun yaitu masuk kelas tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Dengan masuk kelas tepat waktu, proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, antara lain mengadakan aksi jalan sehat, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, turut serta dalam organisasi masyarakat, serta mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Pengaruh dari aktivitas yang dilakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia adalah dengan aktivitas seperti mengapresiasi budaya lokal, turut ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan, serta berperilaku penuh tanggung jawab sebagai warga masyarakat telah melahirkan interaksi sosial yang positif, sehingga aktivitas ini dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Sebagai seorang siswa, yang dapat dilakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia adalah kita dapat menyumbang tarian, misalnya tarian jaipong.
Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.